Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Putri Ansya dari kelas 2B dan 4 akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi CP2 untuk mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu poin 1 sampai dengan 9. Materi pertama yaitu mengenai desentralisasi, sentralisasi, dan alasan mengapa kita memilih desentralisasi. Untuk tahu mengapa kita harus memilih desentralisasi, maka kita harus tahu dulu pengertian sentralisasi dan pengertian desentralisasi. Menurut buku Hansen Moen, sentralisasi yaitu pengambilan keputusan pada tingkat pusat, di mana manajemen tingkat bawah bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut. Sedangkan desentralisasi yaitu pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada manajemen tingkat bawah. Jadi, dari pengertian tadi, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu sentralisasi adalah pengambilan keputusan pada tingkat pusat, di mana manajemen tingkat bawah hanya tinggal melaksanakan saja. Sedangkan desentralisasi ada delegasi wewenang untuk manajemen tingkat bawah untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi, alasan perusahaan menggunakan desentralisasi yaitu ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu kemudahan dalam mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Dalam prakteknya kita tahu manajemen yang akan turun ke lapangan itu adalah manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat bawah ini akan lebih tahu bagaimana kondisi pada pasar. Jadi, manajemen tingkat bawah ini selalu berada di posisi yang lebih tepat untuk pengambilan keputusan daripada manajemen tingkat pusat. Alasan yang kedua yaitu untuk memfokuskan manajemen pusat. Dengan desentralisasi, manajemen tingkat pusat akan lebih fokus memperhatikan keberlangsungan jangka panjang perusahaan, sehingga keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan bisa diambil alih oleh manajemen tingkat rendah. Yang ketiga yaitu melatih dan memotivasi para manajer. Dalam organisasi, kita membutuhkan manajer yang dapat menggantikan manajer pada jenjang yang lebih tinggi. Setiap manajer yang dapat mengambil keputusan yang terbaik, maka akan berkesempatan untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan daya saing. Dengan desentralisasi, kita dapat meningkatkan kinerja divisi dengan cara memperkenalkan lebih jauh pada kekuatan-kekuatan pasar. Materi kedua yaitu mengenai pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban yaitu suatu konsep dari akuntansi manajemen yang berkaitan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang berada di dalam organisasi. Menurut Hansen Moen, akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem yang mengukur hasil kinerja dari pusat-pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban itu merupakan suatu konsep dari akuntansi manajemen yang digunakan untuk mengetahui hasil dari kinerja pusat-pusat pertanggungjawaban yang berada di dalam organisasi. Materi ketiga yaitu jenis-jenis pusat pertanggungjawaban beserta contohnya. Pusat pertanggungjawaban ada 4. Yang pertama yaitu pusat biaya, yaitu manajer bertanggung jawab terhadap biaya, contohnya departemen produksi. Yang kedua yaitu pusat pendapatan, yaitu manajer bertanggung jawab terhadap penjualan, contohnya departemen pemasaran. Yang ketiga yaitu pusat laba, yaitu manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya, contohnya manajer pabrik. Yang keempat yaitu pusat investasi, yaitu manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal, contohnya yaitu manajer pusat investasi. Materi keempat yaitu mengenai konsep dan perbedaan biaya variabel dengan full costing. Untuk mengetahui perbedaan dari kedua metode tersebut, kita harus tahu dulu apa sih konsepnya dari biaya variabel dan full costing. Biaya variabel yang biasa disebut juga dengan biaya langsung hanya membebankan biaya manufaktur variabel pada produk. Biaya-biaya ini meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Biaya overhead tetap dibebankan kepada biaya periode ini, bukan kepada biaya produk. Sedangkan pada biaya absorpsi atau full costing membebankan semua biaya manufaktur kepada produk, termasuk di dalamnya overhead tetap. Menurut metode ini, overhead tetap termasuk ke dalam biaya produk, bukan ke dalam biaya periode. Jadi dari konsep tadi, kita dapat menarik perbedaan dari full costing dan variable costing ini. Ada 2 aspek, yaitu dari biaya produk dan biaya periode. Pada biaya produk di full costing, terdapat biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Sedangkan pada biaya variabel, tidak terdapat overhead tetap. Yang kedua yaitu dalam biaya periodenya.
Untuk full costing yang terdapat di dalam biaya periode adalah biaya ADM dan biaya penjualan. Sedangkan di biaya variabel yang terdapat dalam biaya periode adalah biaya ADM, biaya penjualan, dan biaya overhead tetap. Materi kelima yaitu penilaian persediaan dengan metode full costing dan variable costing. Dapat dilihat dalam gambar bahwa dalam perhitungan full costing, persediaan akhir mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap per unit. Sedangkan pada metode perhitungan biaya variabel, persediaan akhir hanya mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Tidak dimasukkannya overhead tetap dalam hasil biaya persediaan perhitungan dengan biaya variabel membuat nilai persediaan lebih rendah daripada metode full costing. Materi selanjutnya yaitu penyusunan laporan laba rugi dengan pendekatan full costing dan variable costing. Karena biaya produk per unit merupakan dasar bagi perhitungan harga pokok penjualan, maka full costing dan variable costing dapat menghasilkan laba bersih yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena jumlah biaya overhead tetap yang diakui sebagai beban pada kedua metode tersebut. Dapat dilihat dalam gambar, laba menurut perhitungan full costing akan lebih tinggi daripada laba menurut perhitungan biaya variabel. Perbedaan ini karena biaya overhead tetap masuk ke dalam persediaan ketika perhitungan full costing digunakan. Materi ketujuh yaitu mengenai hubungan antara produksi, penjualan, dan laba dengan pendekatan full costing dan variable costing. Hubungan antara laba menurut perhitungan variable costing dan laba menurut perhitungan full costing akan berubah apabila hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Jika barang yang terjual lebih banyak daripada barang yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan variable costing akan lebih tinggi daripada laba menurut perhitungan full costing. Menurut perhitungan full costing, unit-unit yang keluar dari persediaan mengandung overhead tetap dari periode sebelumnya. Dengan demikian, jumlah biaya overhead tetap pada perhitungan full costing akan lebih besar daripada biaya overhead tetap pada periode berjalan. Oleh karena itu, laba yang akan dihasilkan oleh perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi daripada perhitungan dengan full costing sebesar jumlah overhead tetap yang mengalir keluar dari persediaan awal. Sedangkan, jika penjualan kecil dari produksi, maka laba yang akan dihasilkan dari perhitungan full costing akan lebih tinggi daripada biaya variabel. Kemudian, jika jumlah penjualan sama dengan jumlah produksi, maka laba yang akan dihasilkan dengan perhitungan full costing akan sama dengan laba yang dihasilkan dengan perhitungan variable costing. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian segmen. Segmen adalah subunit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Subunit dapat berupa divisi, departemen, lini produk, kelompok pelanggan, dan lain-lain. Materi yang terakhir yaitu penyusunan laporan laba rugi segmen berdasarkan variable costing. Dalam laporan laba rugi segmen, beban tetap dibagi menjadi dua, yaitu beban tetap langsung dan beban tetap umum. Beban tetap langsung yaitu beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri kepada suatu segmen. Beban ini terkadang disebut sebagai beban tetap yang dapat dihindari atau beban tetap yang dapat ditelusuri, karena beban ini akan hilang apabila segmen yang bersangkutan dihapus. Selanjutnya yaitu beban tetap umum. Beban tetap umum disebabkan oleh dua atau lebih segmen secara bersamaan. Beban-beban ini akan tetap muncul walaupun salah satu segmen akan dihapus. Contoh dari susunan laporan laba rugi segmen dapat kita lihat di gambar berikut. Akhirnya selesai juga materi kita untuk chapter 2 ini, yaitu objek garapan 1-9. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen tingkat bawah lebih sering apa sih? Yang ketiga yaitu melatih dan memotivasi manajemen atau manajer akan dapat kesempatan untuk. Yang kedua yaitu mengenai. Sedangkan pada biaya absorpsi